Glory, haleluya. Yesus telah hidup, Yesus bangkit, Yesus menang. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat merayakan Paskah. Semua saudara-saudara yang beribadah di rumah, kami ucapkan selamat pagi. Shalom. 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 Puji Tuhan, selamat beribadah, merayakan Paskah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku hadir. Percayalah, di rumah-rumah saudara, bahkan di tempat ini, Tuhan hadir dan siap melawat setiap hati yang rindu dan terbuka kepadanya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara saat ini. Mari saya mengajak kita mengangkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan kami merasakan kuasa kebangkitan itu ada bagi kami, menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk meninggikan Engkau, untuk memuja Engkau, Raja di atas segala raja, yang telah mati, hidup, bangkit, dan menang mengalahkan maut. Dalam nama Yesus kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. ku nyanyi haleluya.
kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan lagi nyanyi haleluya. Ku nyanyi Kami bersuka cita, kami sorakan haleluya bagi Tuhan yang bangkit dan menang bagi kami. sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sekali lagi sungguh ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari senangkan hati Tuhan saudara. Kita semua Dia telah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Sembah Dia. Dia yang layak dipujian. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Raja. Engkau besar. Engkau hidup. Terima kasih atas Kau bangkit bagi kami. Kuasa kebenaran bagi kami. Ucapkan ucapan syukurmu. Haleluya. Engkau hidup, Engkau bangkit, Engkau menang. Oh, terima Engkau Allah kasih yang berkuasa. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu ada bagi kami. Kuasa kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan, sukacita, pemulihan, kelepasan. Kuasa kebangkitan-Mu nyata bekerja bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Kami kagum akan kuasa-Mu Tuhan. Kami kagum akan kehebatan-Mu. Kami kagum Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Dia hebat. Kau Dia hebat, ajaib. ajaib Dia perkasa. perbuatanmu. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Ku nyanyi Oh, praise the Lord. Haleluya. ku nyanyi Kau Allah yang hebat. sungguh kau hebat, Ajaib. Sungguh Kau hebat. sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Sungguh Kau
kebangkitan-Mu ada di setiap rumah umat-umat-Mu yang menyembah, yang memuji, yang meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kami siap untuk lebih lagi bersorak, memuji, meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri saudara. Tetap tinggal berdiri. Kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang ada di rumah masing-masing, kita mau sama-sama perkatakan, ikuti saya. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang. Sekali lagi, Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang. Oke, dengan suara yang nyaring saudara bersorak di rumah kita masing-masing. Penuhi rumah kita dengan puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan. 1, 2, 3. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kita mau merayakan kebangkitan Yesus. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorakkan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin, amin Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kalahkan setiap musuh, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat. Sama-sama katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, kita dibebaskan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan di atas kepalamu. Allah bangkit,
Apa namanya saudara? Yesus Yes, namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyembuhkan. Menyucikan. Dan menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosa. Kuburnya telah kosong. Membuktikan dia hidup. Dia hidup. Oh, anak Allah, Anak Allah. katakan dengan bangga, Yesus nama. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati. bahkan mati. Tebus dosaku, Dia bukan saja mati, tapi dia bangkit. dia hidup. Sebabnya hidup. Sebabnya hidup. Ada hari esok. Sebabnya hidup. Dia yang memegang hari esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Sebabnya hidup. Sebabnya hidup. Ada hari haleluya. Sebabnya hidup. Ku takkan Akan Oh, dalam nama Yesus. karena ku tahu dia menang hari esok. Berapa banyak saudara yang percaya dia telah bangkit? Mari lambaikan tanganmu puji Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku akan haleluya. Karena ku tahu dia menang hari Tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak ada ketakutan di dalam Tuhan. Sebabnya hidup. Sebabnya hidup, ada hari haleluya. Sebabnya hidup, akan karena ku tahu dia menang hari esok. Haleluya. Boleh sekali lagi. Mari kita bersuka cita. Dia hidup. Sebabnya hidup, amin. Ada hari haleluya. Sebabnya hidup, ku katakan karena ku tahu dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Berikan sorai-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya Yesus. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu setiap saudara yang ada di rumah masing-masing. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Sambil mengangkat hatimu. Yesus telah hidup. Kuburnya telah kosong. Dan dia menjamin hari esok kita. Dia memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau Allah kami yang berkuasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah. Biar ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, Tak pernah kita meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin, amin. Kau bersabda dan selamatkan kami. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Kau, mustahil Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Padamu, ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Dia membebaskan kita, Dia menyembuhkan segala sakit, Dia membebaskan yang terikat dan memberikan keselamatan. Karena kasih-Nya
kuasa kebangkitan-Mu bekerja melawati kami, melawati umat-umat-Mu yang beribadah kepadamu, melawati setiap rumah tangga, melawati bangsa negara kami. Haleluya. Terima kasih. Ajaib Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kuasa kebangkitan Terima kasih. membebaskan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman-Mu saat ini. Roh Kudus terus jamah setiap hati kami. Masuklah dalam hati kami ya Tuhan. Dan bertakhta berkuasalah memimpin kami dalam Amin. seluruh kebenaran-Mu. Haleluya. Setiap pengaruh-pengaruh dari kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami ketika kami duduk tenang berkonsentrasi serius untuk terima firman, kami tolak patahkan kuasa Dalam kegelapan nama Yesus. roh-roh jahat itu di dalam Dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Darah Yesus berkuasa. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menyampaikan kehendak-Mu. Urapi setiap telinga yang mendengar. Hati yang terbuka terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan terima dengan sukacita firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, haleluya. Apa kabarnya hari ini? Satu keyakinan kita bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan menolong kita sehingga kabar kita semua, kabar baik dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan kasih Tuhan. Dari tempat ini kami menyapa saudara-saudara, mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah, hari kemenangan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dihancurkan. Oleh sebab itu bersukacitalah, bergembiralah, sebab kuasa kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan sukacita, kemenangan yang besar di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Saudara-saudara yang punya masalah, saudara-saudara yang punya beban, saudara-saudara yang punya pergumulan, ada yang menghadapi berbagai macam tekanan hidup, saudara, kita harus yakin, kita harus kuat, kita harus bangkit, kita harus punya semangat yang baru, kita harus punya pengharapan yang besar bahwa kalau Yesus hidup, itu menandakan bahwa dia siap untuk menyelesaikan, dia siap untuk menyertai, dia siap untuk memulihkan setiap keberadaan, setiap keadaan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya kepada Dia. Doa kami dari tempat ini buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua, baik yang ada di rumah, saudara yang menyaksikan tayangan live streaming ini, siapapun saudara, kiranya berkat kebangkitan Kristus hari ini, saudara alami, saudara rasakan dalam hidup saudara, sehingga situasi, keadaan yang hari-hari ini kita hadapi tidak membuat saudara takut, tidak membuat saudara khawatir akan kehidupan bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana selanjutnya. Saudara-saudara ingat, kasih Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus itu tidak pernah berhenti menyertai orang percaya. Katakan amin. Kuasa kebangkitan Kristus tidak pernah mengecewakan kehidupan kita orang percaya. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu mari kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkan hati kita, mata rohani kita,
hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara, jangan kalah dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di media sosial hari-hari ini. Ada seseorang yang memposting seperti ini, saudara-saudaraku. Dan saya sangat terinspirasi dengan apa yang diposting itu. Dia bilang seperti ini. Buka WA, beritanya corona. Ya. Buka Facebook, beritanya corona. Ya. Buka Instagram, beritanya corona. Tapi ketika buka firman Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Amin, saudara. Inilah yang harus kita alami. Ya. Jangan saudara kita dipusingkan, jangan saudara kita dikhawatirkan dengan berita-berita di media sosial. Kita buka ini, buka itu, semua beritanya tentang corona. Saudaraku, hari ini berita baiknya buka firman Allah. Terima firman Allah, maka ada kekuatan yang baru. Terima kuasa kebangkitan Kristus, maka dia siap menyertai saudara dan saya. Dia siap untuk memberkati kita. Dia siap untuk menolong kita, menopang hidup kita, menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, jadi anak Tuhan, jangan pesimis. Jadi anak Tuhan, jangan terfokus dengan situasi dan keadaan dunia hari-hari ini yang tidak memberikan pengharapan bagi kita. Dunia hanya menuju kepada kebinasaan, saudara-saudaraku. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar hari ini. Ya, di rumah, dimanapun saudara berada, saya berharap para pemimpin-pemimpin keluarga yang ada kepala rumah tangganya, ya, yang mungkin tidak ada kepala rumah tangganya, mungkin hanya istri di rumah, ya, hanya seorang ibu, ajak seluruh anggota keluarga, anak cucu, saudara, saatnya kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku, semakin banyak orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin banyak orang yang mencari wajah Tuhan. Semakin banyak orang yang berdoa, berseru, teriakkan nama Yesus. Saya percaya situasi, keadaan ini tidak akan menakutkan kita. Situasi dan keadaan ini tidak akan memberikan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Justru malah ketika setiap keluarga, setiap anak Tuhan, kita semua datang di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, berseru kepada Dia. Saya percaya seruan orang benar tidak akan sia-sia. Seruan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak percuma. Seruan anak Tuhan yang datang dengan segenap hatinya kepada Tuhan tidak akan percuma, saudara-saudaraku. Tapi saya percaya ada satu kekuatan yang baru yang dialirkan dari sorga, turun di tempat di mana kita berada, beribadah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena saudara-saudara diberkati hari ini. Mari sama-sama kita mau fokus kepada Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Dan hari ini tema firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Kebangkitan Kristus bagi anak-anak Tuhan. Kebangkitan Kristus bagi orang yang merendahkan hati. Kebangkitan Kristus bagi orang yang mencari wajah Tuhan. Itu memberikan pengharapan yang besar. Sebentar kita akan belajar bagian ini, saudara-saudaraku. Mari kita buka firman Allah dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mungkin untuk kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah untuk berdiri. Ya, mari kita mau berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang siap membaca, merenungkan firman ini dan mengalami berkat kebangkitan Kristus yang memberi pengharapan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya percaya keseriusan saudara dilihat oleh Tuhan. Apa yang Tuhan, yang saudara buat itu berkenan di mata Tuhan. Markus 16
ayat 1 sampai ayatnya ke-6. Di sana perikopnya kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih dan duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang ingin bukti tentang kebangkitan Yesus. Ya. Kenapa demikian? Sebab begini saudara. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus memang benar-benar telah bangkit. Yesus benar-benar hidup. Yesus benar-benar telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Dan banyak orang ingin bukti apakah benar bahwa Yesus itu sudah bangkit. Padahal saudara begini, sebelum Yesus mati, dia telah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Alkitab yang mencatat. Alkitab berkata bahwa sebelum Yesus mati, dia sudah berkata, dia pernah berkata kepada murid-muridnya, ya, bahwa dia akan bangkit dari kematian. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Apakah dalam Alkitab ada orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus? Saya mau katakan ada. Siapa? Thomas. Tidak percaya bahwa kalau Yesus sudah bangkit. Thomas tidak percaya kalau Yesus benar-benar telah bangkit. Dia mau bukti. Nah saudaraku, saya mau katakan begini. Iman kepada Kristus tidak mengutamakan bukti. Amin saudara. Iman kepada Kristus tidak mengutamakan bukti. Tetapi mengutamakan kepercayaan. Mengutamakan keyakinan dalam hati saudara dan saya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mau melihat bukti baru percaya. Jangan jadi orang Kristen yang mau melihat bukti baru mau serius ikut Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang mau lihat bukti baru mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi berita baiknya begini. Sekalipun Thomas tidak percaya bahwa dia benar-benar bangkit. Tetapi ketika dia mencucukkan jarinya ke tangan Yesus yang berlubang itu, maka dia menjadi percaya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu bukanlah kebangkitan yang tanpa pengharapan. Kebangkitan Kristus bukanlah kebangkitan yang tanpa tujuan. Tanpa sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang dia buat ketika dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di sana dikatakan bahwa setelah hari Sabat, ayat 1, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi
ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara-saudaraku, ini adalah satu tindakan yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Tindakan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudaraku, ini punya makna, ini punya arti, ini punya tujuan yang jelas. Bahwa kalau orang punya kerinduan yang besar, ketika kita punya kerinduan yang serius dengan Tuhan, maka kita tidak akan melewatkan kesempatan sedikit pun untuk tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudaraku, kalau kita menjadi orang-orang yang memang serius ikut Tuhan, maka kita tidak mau kehilangan kesempatan untuk tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita tidak mau kehilangan waktu dan kesempatan untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Saudaraku, ayat 2 menunjukkan bahwa pagi-pagi benar. Artinya apa? Di saat orang masih tertidur, masih lelap di tempat mereka masing-masing. Tetapi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, ini menunjukkan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang percaya harus memiliki sikap yang betul-betul rindu dan haus membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Pagi-pagi benar mereka datang untuk melihat, menyaksikan apakah benar-benar Yesus itu bangkit. Namun saudara-saudaraku, ada persoalan yang dihadapi oleh Maria Magdalena dan kawan-kawan. Ketika mereka menuju ke kubur Yesus itu, dalam pikiran mereka berbincang-bincang bahwa jangan-jangan nanti ketika kita sampai di kubur, tidak ada orang yang membantu kita untuk menggulingkan batu itu. Nah saudaraku, ada hal yang dapat kita pelajari di sini, bahwa ternyata juga mereka bertiga, sekalipun ada keseriusan, mereka datang cari Tuhan, tapi juga ada keraguan. Ya. Ada kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Jangan-jangan kalau kita sampai di kubur, tidak ada orang yang bisa menggulingkan batu itu. Saudaraku, pola pikir mereka masih tertutup. Pola pikir mereka masih terbatas. Mereka pikir bahwa Yesus kalau bangkit, maka harus ada orang yang menggulingkan kubur itu. Saudara-saudaraku, ini di luar dari logika, ini di luar dari jangkauan pikiran manusia. Bahwa kalau Kristus itu bangkit, apapun bisa terjadi. Kalau Kristus itu bangkit, maka apapun bisa berubah. Kalau Kristus itu bangkit, maka apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ayat 3, kita baca saudara-saudaraku. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah banyak orang beranggapan bahwa saya jadi Kristen, saya jadi anak Tuhan, tapi persoalan yang saya hadapi tidak selesai-selesai. Pergumulan yang saya jalani tidak kunjung berhenti. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa sampai demikian? Sebab kita melihat Yesus, kita mengukur kuasa Tuhan itu lewat pemikiran kita, lewat kemampuan kita. Kita tidak mengukur kebangkitan Kristus dengan mata iman kita, mata rohani kita, bahwa kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka apapun bisa terjadi. Ini bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan yang besar. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh mereka bertiga ini.
Mereka dibatasi oleh keadaan. Mereka dibatasi oleh situasi yang membuat mereka tidak mampu melihat dengan mata iman, mata rohani mereka, bahwa kalau Kristus bangkit, saudara-saudaraku, kuasanya bekerja melampaui akal dan pikiran kita. Amin, saudaraku. Kalau Kristus bangkit, kebangkitan Kristus itu melampaui semua situasi, semua keadaan, semua kekuatan yang ada dalam dunia ini. Tanpa kekuatan manusia, kubur itu, batu yang menutup kubur itu bisa terguling. Saudara-saudaraku, ini menunjukkan apa? Bahwa benar kebangkitan Kristus itu membuka apapun yang tertutup, melepaskan apapun yang terikat. Saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus melepaskan, membuka, membebaskan semua yang terikat, semua yang tertindas, semua yang terhimpit dengan berbagai macam tantangan hidup. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, setiap anak Tuhan punya pengharapan. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, setiap orang percaya punya pengharapan bahwa ada masa depan. Ada kehidupan kekal, ada pertolongan yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Saudara-saudaraku, Paskah itu bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ya, ini perlu kita mengerti bersama-sama. Paskah itu bicara tentang apa? Kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saudara tahu, jika Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Jika Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Demikian pula sebaliknya, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita harus tangkap bagian ini. Bahwa benar kubur itu sudah kosong. Bahwa benar Yesus telah bangkit. Sekalipun ada banyak pemahaman teologi yang berkata bahwa bukan Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang dikuburkan, tapi orang lain yang menggantikan dia. Saudaraku, jangan pusing dengan apapun teologi yang beredar hari-hari ini. Tapi kita mau kembali kepada firman Tuhan berkata bahwa dia benar-benar telah bangkit dan hidup bagi setiap kita, orang yang percaya kepada dia. Nah, saudaraku, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Dan puji Tuhan, dia memang bangkit, maka tidak sia-sia iman saudara dan saya. Amin. Tidak sia-sia kesetiaan saudara kepada Tuhan. Karena dia bangkit, maka tidak sia-sia saudara percaya kepada dia. Karena dia sudah bangkit, maka tidak sia-sia pengenalan kita bahwa kita mengenal Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat itu mengatasi seluruh alam semesta ini. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, kematian dan kebangkitan Kristus sangat penting dalam perjalanan kekristenan dan iman kita. Kebangkitan Kristus sangat penting dalam perjalanan kekristenan dan iman saudara dan saya. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan besar bagi saudara. Apa pengharapan kita hari-hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan kecewa. Jangan menyerah dengan keadaan. Hari ini kita harus melihat dengan mata iman kita bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus benar-benar hidup. Dan kebangkitan Yesus punya tujuan yang jelas bagi perjalanan kekristenan kita dan iman saudara dan saya. Bicara soal Paskah, saudara-saudaraku, Paskah berasal dari kata Pesak, ya, yang berarti melewati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paskah berasal dari kata apa? Pesak, yang berarti melewati. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 11,
Saudara-saudaraku, di sana Alkitab menetapkan Paskah pertama kali untuk dirayakan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel harus menyembelih anak domba yang tak bercacat, darahnya digosokkan pada kedua tiang dan ambang pintu rumah. Pada malam itu, malaikat maut melewati setiap rumah yang memiliki tanda darah sehingga kematian anak sulung tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel merayakan Paskah yang pertama kali, apa yang mereka buat? Mereka mengorbankan anak domba yang tidak bercacat celah, lalu darahnya dihapuskan, saudaraku, dicat di kedua palang pintu, sehingga ketika malaikat maut berjalan pada malam hari, ketika mereka melihat tanda darah itu, maka mereka melewati rumah-rumah orang Israel ketika ada tanda darah itu. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya juga bahwa kita semua sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Dia, ketika Yesus sudah dikorbankan di kayu salib dan Dia telah bangkit, ini menunjukkan bahwa darah Kristus anak domba Allah itu telah menebus hati kita, hidup kita, sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan yang memberikan pengharapan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudaraku, hal ini bicara tentang apa? Keselamatan. Ada hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana kita meyakini sebagai umat Tuhan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Kita akan lihat, saudara-saudaraku, ada 3 hal yang saya pelajari dan saya telah catat hari ini, dan kiranya ini menambah kekuatan, keyakinan kita di dalam kita merayakan Paskah bersama-sama dengan segenap keluarga kita hari ini. Nah, saudaraku, pertanyaannya begini. Bagaimana kita meyakini sebagai umat Tuhan bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit? Yang pertama kita lihat, jangan ragu. Kalau saudara mau yakin bahwa benar Dia telah bangkit, yang pertama, jangan ragu terhadap kuasa kebangkitan Yesus. Kita baca ayat 3. Ayat 3 di sana berkata begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara-saudaraku, ayat 3 ini menunjukkan bahwa ternyata Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka memiliki keraguan terhadap apakah Yesus itu bangkit dari kubur, dari antara orang mati. Dan hari ini saudara-saudaraku, saya mau katakan, untuk meyakini sebagai umat Tuhan bahwa Dia benar-benar telah bangkit, yang pertama kita harus sebut adalah jangan ragu. Ya, jangan ragu. Saudaraku, ayat 3 di sana dia bilang begini, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur itu? Ada keraguan, saudara-saudaraku, bahwa kuasa kebangkitan Kristus mampu menggulingkan batu besar itu. Kuasa kebangkitan Kristus mampu menggeser batu yang menutup kubur itu. Mereka masih ragu. Mereka pikir bahwa ada pasukan yang besar, pasukan yang hebat, yang akan datang untuk menggulingkan batu yang besar itu. Ternyata saudaraku, keraguan mereka menutupi iman, pengharapan mereka, pengenalan mereka akan kebangkitan Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, saudara-saudaraku, kita harus yakin, jangan ragu terhadap kuasa kebangkitan Kristus, bahwa Dia benar-benar telah bangkit. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini, kalau benar-benar Dia telah bangkit, keadaan yang kita alami, situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, percayalah bahwa keyakinan kita akan memberikan pengharapan.
keyakinan kita akan menolong kita untuk membuka mata iman kita, membuka keyakinan kita bahwa kita tidak perlu ragu atas kebangkitan Kristus. Yang kedua, bagaimana kita yakin sebagai umat Tuhan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Yang kedua, kita lihat ayat yang keempat. Tetapi mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang perlu kita yakini sebagai umat Tuhan, bahwa Kristus telah bangkit. Yang kedua adalah bangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Ya, ayat 4 berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, nah, ketika mereka semakin dekat dengan kubur itu, mereka semakin dekat dengan batu yang menutupi kubur itu, saudara-saudaraku, ya, mereka melihat bahwa ternyata memang, ini saudara, ini membuktikan bahwa ternyata memang batu yang sangat besar itu sudah terguling. Apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka pikirkan ketika mereka di jalan tadi, mereka beranggapan bahwa tidak mungkin bisa terguling batu itu, bergeser batu besar itu. Tapi ternyata saudaraku, ketika mereka semakin mendekati kubur itu, mereka menyaksikan bahwa ternyata kebangkitan Kristus benar-benar telah menggeser, mengguling batu yang menutup kubur itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita yakin akan kuasa kebangkitan Kristus, bangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak ada kekuatan yang dapat menolong kita. Tidak ada kekuatan yang dapat memberikan pengharapan bagi kita. Ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika kita tidak membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, kita akan melihat tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang sukar sulit bagi orang-orang yang datang membangun hubungan dengan Tuhan. Ayat 4 menunjukkan bahwa mereka melihat ternyata kuasa kebangkitan Kristus tidak dibatasi dengan apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan terjadi. Tapi justru ketika mereka semakin dekat dengan kubur itu, mereka melihat sendiri dengan mata mereka bahwa batu kubur itu telah bergeser. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya juga dan saya meyakini bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan yang semakin intim dengan Tuhan, yang semakin membangun hubungan dengan Tuhan, maka batu persoalan apapun, penyakit besar apapun, keadaan apapun yang sedang menakutkan kehidupan saudara dan saya, ingat, kuasa kebangkitan Kristus mampu menggeser semua itu. Mampu menghilangkan semua itu. Dan tidak akan menghalangi kita. Tidak akan menghambat kita untuk datang menyaksikan dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku. Yang ketiga, miliki kesungguhan hati untuk bertemu dengan Yesus. Ayat 5, kita baca. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang anak muda yang memakai jubah putih. Di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga ini adalah suatu tindakan yang mereka lakukan bahwa sudah tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam kubur itu. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesungguhan hati untuk apa? Bertemu dengan Yesus. Saudara coba pikirkan bahwa ketika kubur itu belum terbuka,
batunya belum digeser, bagaimana mungkin mereka bisa masuk? Saudara, kita lihat di sini, pagi-pagi benar. Mereka punya kesungguhan, mereka punya keseriusan untuk datang melihat kebangkitan Kristus. Lalu saudaraku, ayat 5 berkata bahwa mereka masuk ke dalam kubur itu. Saudaraku, yang saya mau angkat di sini bukan soal kubur. Ya. Bukan soal kubur. Tapi soal kebangkitannya. Soal dia hidup dari antara orang mati. Soal dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan segala kutuk-kutuk dosa. Yang selama ini merajalela dan mengikat kehidupan umat-umat Tuhan. Hari ini kabar baiknya adalah ketika kita masuk dan melihat dengan mata iman bahwa dia benar-benar telah bangkit. Maka apapun yang siap menghadang kehidupan saudara dan saya tidak akan dapat untuk menghambat kita, menutup jalan kita, menghentikan langkah kita untuk percaya kepada dia. Jadi yang ketiga, saudara-saudaraku, supaya kita yakin akan kuasa kebangkitan Kristus, miliki kesungguhan hati untuk bertemu dengan Yesus. Ini yang ketiga, yang terakhir. Dan saya percaya saudara-saudaraku, kalau tiga hal ini kita alami dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka kuasa kebangkitan Kristus itu yang memberikan pengharapan, tidak sekedar sebagai slogan, sebagai tema, tapi benar-benar menjadi satu gaya hidup kita, bahwa kita sebagai orang percaya memang benar mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan besar. Saudara-saudaraku, apa pengharapan saudara hari ini? Hari ini saudaraku, pengharapan terbesar bagi banyak orang adalah supaya wabah virus corona berhenti. Wabah virus corona dihentikan di muka bumi ini. Ini pengharapan terbesar bagi semua orang. Dan bagi kita orang-orang percaya. Saudara, pertanyaannya begini. Apakah kuasa kebangkitan Kristus tidak dapat menghalau semua ini? Saya mau katakan saudaraku, batu kubur bisa terguling. Keraguan dari Maria Magdalena dan kawan-kawan terjawab sudah. Mereka melihat sendiri bahwa kubur telah kosong. Ini membuktikan bahwa kuasanya terjadi. Mujizatnya terjadi. Keadaan yang mustahil bagi dunia ini tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, pengharapan kita hari-hari ini supaya bumi ini dibersihkan dari wabah virus corona. Bumi ini, Indonesia ini dibebaskan dan Tuhan pulihkan dengan apa? Dengan kesembuhan, dengan pertobatan supaya orang kembali kepada Dia. Saya mau katakan, ini dapat terjadi. Saudara-saudaraku, jangan melihat dengan mata jasmanimu. Kalau melihat dengan mata jasmani, yang ada adalah ketakutan. Saudara lihat jumlah orang yang telah meninggal, sudah ribuan orang. Dan saudara-saudaraku, tentu kabar ini menakutkan kita. Tapi ada kabar baik yang Tuhan mau taruh di setiap hati kita. Bahwa sebagai orang percaya, kebangkitan Kristus mampu mengatasi, memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk tidak putus asa dalam menghadapi situasi dunia ini. Saudaraku, mari bangkitkan imanmu. Datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Dia. Percaya kepada Dia. Dan lihatlah karya yang ajaib Tuhan kerjakan bagi bumi ini. Bagi dunia ini. Bagi Indonesia. Bagi semua kita. Dan kita akan mengalami pemulihan yang dahsyat. Bahwa ternyata kubur itu tidak sanggup menahan kebangkitan Kristus. Saudaraku, saya percaya wabah virus corona tidak akan sanggup untuk menandingi kedahsyatan kuasa Tuhan. Wabah ini, virus ini tidak akan sanggup untuk apa?
mengalahkan kuasa kebangkitan Kristus yang terjadi hari-hari ini. Saudara lihatlah dan saksikanlah bahwa perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib Tuhan nyatakan bagi Indonesia. Tuhan nyatakan bagi bumi ini. Tuhan nyatakan bagi setiap kita orang-orang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu saudaraku, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Paling tidak saudaraku, dimanapun engkau berada hari-hari ini, perkatakan nama Yesus. Perkatakan kuasa kebangkitan Kristus telah menghancurkan kuasa kegelapan, telah menghancurkan kuasa iblis, telah menghancurkan kuasa-kuasa yang menyerang kehidupan setiap bangsa, setiap kita umat-umat Tuhan. Ada keyakinan bahwa dalam Kristus ada pengharapan besar. Saudaraku, kalau ada pengharapan itu artinya apa? Ada kesembuhan. Kalau ada pengharapan apa artinya? Ada pemulihan terjadi dan kita akan melihat dan mengalami bahwa Tuhan benar-benar hidup dalam hidup kita. Yang terakhir kita lihat saudara, terakhir. Tolong ditampilkan di LCD. Roma pasal 10. Ayat 9, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 10, saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita baca ayat ini. Kita mau mengaku dengan mulut kita. Kita mau percaya dengan hati kita. Ya, bahwa Dia sudah tidak mati lagi. Dia tidak ada lagi dalam kubur itu. Bahwa Dia benar-benar sudah bangkit bagi kita semua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, ya saudara-saudaraku, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka yang terjadi begini, kamu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Ini pengharapan bagi kita. Akui Dia. Akui Dia dalam segala keadaan. Saudaraku, situasi dunia hari-hari ini, kita diminta oleh Tuhan akui kuasanya. Akui keperkasaannya. Akui mujizatnya. Masih ada dan siap dinyatakan bagi bumi ini. Bagi Indonesia. Bagi kita semua. Mengaku dengan mulut. Percaya. Dengan sungguh-sungguh. Maka terjadi keselamatan yang besar bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Selamat merayakan Paskah. Bersukacitalah, bergembiralah dan alami kedahsyatan kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, saya percaya kuasa kebangkitan Kristus, Dia membebaskan kita. Kuasa kebangkitan Kristus, Dia akan memberikan kemenangan pada saat Dia membebaskan saya dan saudara. Oleh sebab itu mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau memuji Tuhan. Ada satu pujian pengharapan bagi kita. Bahwa di hari-hari terakhir ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Untuk menolong kita. Membebaskan kita. Dari segala situasi yang sedang terjadi. Percayalah Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Haleluya. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari bangkit berdiri. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan
darah Yesus, oleh darah Yesus, ku bebas. Kuasanya di Kalvari, haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang oleh darah Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu, kuasanya di Kalvari, haleluya. Oleh darah Yesus kami menang, dan hidupku. Mari saudara-saudara di rumah, mari angkat tanganmu. Darah Yesus bebas, haleluya. Terima kasih buat kebangkitan-Mu ya Tuhan, telah membebaskan. Haleluya, mari terus angkat pujian ini. Oleh darah Yesus, darah Yesus, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan memberikan pengharapan bagi kami, membuka jalan yang tertutup, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Dalam nama Yesus ada pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Lagi katakan, oleh darah Yesus, darah Yesus ku bebas. Kuasanya di kuasa-Mu Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini percayalah bahwa Dia sudah bangkit. Dia telah hidup, membuktikan benar-benar bahwa Dia memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kepastian kepada kita, memberikan pengharapan yang besar bagi kita, bahwa kita tidak seorang diri. Dia siap menyertai kita dengan kuasa-Nya. Roh-Nya yang kudus menolong, menghibur, memampukan kita untuk melewati segala situasi keadaan dunia hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, biar lawatan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di setiap rumah-rumah umat-Mu. Kuasa Tuhan mengalir di setiap rumah-rumah jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kuasa Tuhan menyertai rumah tangga jemaat-Mu. Ketika ada yang sakit, Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka. Ketika ada yang lemah, Tuhan yang menguatkan mereka. Ada yang susah, Tuhan menghiburkan mereka. Sehingga tidak ada yang mundur, tidak ada yang hilang pengharapan, tapi semua dibangkitkan oleh Tuhan dan mengalami kuasa kemenangan dari Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di kami percaya Tuhan. Oleh darah Yesus memberikan kemenangan dan hidup. Sekali lagi dengan iman yang besar katakan, oleh darah Yesus kami percaya ada kebebasan, ada kelepasan. Haleluya. Oleh darah Yesus kami menang, kami bebas oleh Tuhan. Hidupku oleh darah Yesus, oleh darah
menceraikan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan kami semua tidak ragu membangun hubungan dengan Tuhan dan memiliki kesungguhan hati dalam kami mengiring akan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, kekal buat selama-lamanya. Berkati ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari percaya, sama-sama katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dan mari bersukacita dan selamat merayakan Paskah bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada, bagi saudara-saudara seiman yang terus mencintai Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, semua kita telah terberkati dengan kebenaran firman. Ucapkan selamat hari ulang tahun. Hari ini Ibu Rosbina Sabi di Tohua. Selamat ulang tahun juga kepada Ibu Madriana Selvi tanggal 12 April hari ini. Tuhan Yesus semakin memberkati semua. Puji Tuhan, mari saya mengajak anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Mari semua anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri sama-sama. Anak sekolah minggu, kamu mari mulai dari kompleks, ada yang di Dawi-Dawi, di Bangkoni, di Pelambua, anak sekolah minggu yang ada di Pesoa, yang ada di Huko-Huko, yang ada di Langori, dan yang ada paling ujung di Toa. Mari semua berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyi sama-sama Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan semuanya ya. Guru-guru sekolah minggu juga bisa ikut. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ayo semua ikuti gerakan Ibu. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya amin setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Masih semangat anak-anak sekolah minggu di rumah? Semangat semuanya. Semangat, puji Tuhan. Saya mengundang kita semua. Saya mengajak semua kita yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita yang tercinta ini. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja dengan nyata, memulihkan bangsa ini, dan di atas semuanya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ada sebuah pujian sebagai doa kita bagi bangsa ini, saudara.
bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepada sesuatu yang besar. Pemulihan pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa negeri ini, bangsa ini ada di hati Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa yang kami cintai ini, bangsa Indonesia. Kami percaya ada pemulihan Tuhan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kuasa kebangkitan Kristus mengalir di bangsa ini. Kuasa kebangkitan Kristus melawat bangsa kami Indonesia. Kuasa kebangkitan Kristus memulihkan keadaan bangsa ini. Biarlah setiap hati yang terangkat di hadapan Tuhan, setiap kepala yang tertunduk di hadapan-Mu Tuhan hari ini, di setiap tempat, di setiap rumah-rumah umat-Mu, di mana kami bersekutu dengan Engkau. Tuhan, lihat setiap kerendahan hati umat-umat-Mu. Berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi pemerintah kami, berdoa bagi tim dokter, para medis, mereka yang ada di garda depan Tuhan untuk merawat pasien-pasien corona. Kami percaya situasi yang terjadi di bangsa ini segera dipulihkan oleh Tuhan, segera dihentikan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kami beriman, kami percaya bahwa kemenangan dari Tuhan terjadi di bangsa ini, terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Pemulihan Tuhan dinyatakan, kuasa darah Yesus dinyatakan mengalir di bangsa ini, sehingga bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah Tuhan Allah kami, yang hari ini telah memberikan kemenangan bagi kami, yang membuktikan bahwa Dia sudah hidup dari antara orang mati dan telah mengalahkan setiap kutuk-kutuk dosa. Segala sakit penyakit sudah dihancurkan
oleh kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang beribadah hari ini, yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Anak-anak, cucu-cucu mereka semua dikasihi oleh Tuhan. Dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Diproteksi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga seluruh umat-Mu sampai kepada anak-anak umat-Mu dipagari, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa bagi kekasih-kekasih yang berulang tahun. Hari ini ada Ibu Rosmina Sabi, ada Ibu Madriana Selvi. Tuhan, kiranya berkat sukacita, berkat pengharapan, kekuatan, kesehatan, terus menyertai kekasih-kekasih yang berulang tahun hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan senantiasa hadir, menyertai, menopang hidup mereka. Dalam segala pengharapan mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa kiranya berkat Tuhan menyertai mereka. Ibu Rosmina Sabi dan Ibu Madriana Selvi, kiranya mereka sehat terus, kuat terus, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam segala perkara. Mereka semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, ketika ada umat-Mu yang sakit terbaring di rumah, Tuhan, mari tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, yang telah mengalahkan kuasa sakit, kuasa-kuasa yang menghalangi umat-Mu untuk mengalami pemulihan. Hamba berdoa biar Tuhan lepaskan kesembuhan-Mu bagi umat-umat-Mu yang sakit, yang terbaring sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahan kuasa Tuhan menolong, menyertai semua umat-Mu, sehingga mereka pulih, mereka sehat, mereka kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah pekerjaan Tuhan di Jemaat Kalvari, diberkati dalam segala pergumulan kami, dalam segala pengharapan kami. Kami percaya Tuhan selalu menopang, menguatkan kami hamba-hamba-Mu yang melayani bersama-sama di tempat ini. Biar kami terus sehat, kami kuat, kami setia kepada Tuhan. Terus dalam mengiring dan melayani Tuhan. Semua yang telah melayani hari ini Tuhan memberkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat masa depan dan pengharapan selalu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang ada di rumah, maka dimanapun berada, mari kita mau terima berkat Tuhan sambil mengangkat tangan dan alamilah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, anugerah, berkat, rahmat, dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita, menyertai kita, memulihkan dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Terima kasih Tuhan memberkati semua kita yang telah beribadah lewat ibadah online hari ini. Dan sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.